dari rapat itu saya kembalikan lagi sampaikan kepada saya punya guru-guru. Lalu yang menjadi pertanyaan begini Bapak, sampaikan nanti. Kenapa? Sudah disampaikan forum rapat resmi dengan kepala sekolah. Berarti kita ini ditipu kan? Kita bukan main-main, tidak main-main ini. Sudah disampaikan setiap bulan itu 1 juta, saya tidak tuli mendengar itu. Saya masih ingat. Berarti kemudian apa? Sekolah yang ikut rapat. Kita pergi pulang tidak dikasih ongkos, kita berusaha untuk melayani negeri ini di tanah ini. Ingat baik. Saya tidak terlalu banyak mengeluh di sekolah, kali wakil guru di sekolah. Tapi saat ini saya bicara bagaimana supaya hak-hak ini terbayarkan dengan baik, benar, supaya guru-guru setia mengajar di sekolah. 1 juta setiap bulan. Dijaga, dilindungi, diberi kuat dan sehat selalu dalam kehidupan kami sepanjang hari dan juga di tempat tugas dan kerja kami masing-masing. Tuhan boleh memberi kami perlindungan, kenyamanan, keselamatan hari lepas hari. Secara khusus di hari ini kami semua boleh dihimpunkan sebagai Bapak Ibu Guru dan juga sebagai pimpinan-pimpinan sekolah, baik di tingkat sekolah dasar dan tingkat SMP. Kami boleh bersatu dalam ruangan ini untuk membahas semua hak-hak kami yang kami boleh mengeluh, kami boleh bersedih dengan semua yang telah dilakukan terhadap kami. Kami hanya mengucapkan syukur bagi Tuhan, karena Tuhan adalah sebagai jawaban bagi kami. Untuk itu kami semua bersatu hati berdoa untuk semua keputusan kami di hari ini, solusi-solusi yang kami ambil untuk menghadapi pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Maibrat, baik Bapak Sekda, Bupati, bahkan Kepala Dinas dan jajarannya. Di hari ini semua yang kami dapat membahas, kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami, memberi jalan terbaik bagi kami untuk melakukan semua keputusan bersama di hari ini. Terima kasih, berkati kami semua dan seluruh rangkaian pertemuan kami di hari ini, dari awal pertengahan sampai berakhirnya, hanya berjalan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. P3K? Angkat P3K, saya hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Ini sehingga kita yang pegawai negeri bicara semua selesai, masuk P3K selesai, masuk kontrak. Sehingga kami nanti bukukan hasil masing-masing, itu baru nanti kami sampaikan itu ke PJ. Kami berapa kali sudah ketemu dengan PJ, tapi tamu terlalu banyak, kami mundur, kami minta waktu. Mulai hari ini, untuk mogok mulai hari ini. Pulang tidak boleh ada sekolah yang sengaja buka sekolah. Itu tanggung jawab PGRI. Ini ada wartawan kita. Lalu di mogok nanti dipanggil, bukan dipanggil Bapak Ibu lagi, panggil kami penulis PGRI dan kepala dinas yang bersangkutan. Setelah itu baru kalau tidak ada tanggapan selama 1 minggu, baru kita aksi. Setiap wilayah bawa baliho.
uang dikeluarkan dari saku bikin baliho dengan baliho yang 2 kali 2 kah, 3 kali 2 kah, kertas manila kah, itu kita tidak boleh ada yang tinggal. Guru honor, guru kontrak, guru P3K, PNS, itu semua kita turun lapangan supaya publik tahu. Jadi itu yang kami sampaikan. Ini dan nanti kita berikan waktu untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dulu sampaikan masukan dan tujuan apa, maunya seperti apa, dicatat dengan baik. Lalu kita berikan kesempatan juga untuk teman-teman semua bicara karena semua punya hak. Demikian penarahan umum dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Nanti diberikan kepada kepala sekolah. Saya pikir kami kepala sekolah datang di sini, kami bukan datang sebagai jabatan ya. Karena TPP ini kami tidak dihitung. Kami kepala sekolah menjalankan tugas ini hanya menjalankan tugas. Yang kami datang di sini sebagai guru sertifikasi. Karena dengan adanya sertifikasi, maka kami kepala sekolah tidak dapat TPP. Jadi kita datang bicara nih, semua ditempatkan semua. Anggap saja kita datang tidak ada kepala sekolah di sini. Karena kita bicara seperti biasa. Jadi itu saja waktu saya kembalikan. Yang pertama kami guru sudah PNS tapi masih terima gaji CP. Ya, terus yang kedua kami TPP kemarin itu ada yang terima 5,5. Terus kenapa kami terima 4,7, 800 kemana? Itu saja waktu saya kembalikan. Oke, jadi tadi awalnya dibilang pas aspirasi dari guru sertifikasi. Jadi tadi Ibu Kepala Sekolah sudah sempat ini bahas bahwa kenapa kami sertifikasi tidak dapat TPP. Ya, walaupun teman-teman yang lain dapat tapi kecewa juga. Nah, kalau menurut saya kami ini ada bahasa bahwa TPP itu pengganti ULP. Berarti semua pegawai punya hak yang sama di situ. Nah, kenapa setelah TPP dibagikan sertifikasi tidak dapat? Kemudian yang kedua, antara sertifikasi dengan TPP itu porsinya kamarnya berbeda. Karena saya tahu kita semua Bapak Ibu yang sudah sertifikasi itu dari kementerian, kan? Iya. Sementara TPP itu dari daerah kan? Nah, ini yang kita pertanyakan betul. Tidak, kenapa sampai kita sertifikasi tidak dapat TPP? Makanya sepanjang ini saya sambil bicara-bicara sama teman-teman, oke lah kalau begitu. Kalau kami yang sertifikasi tidak dapat TPP, berarti nanti jam kami mengajar baru kami masuk, karena masa kamu makan tiap hari baru kami tidak, ya kan? Oke, jadi saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan ini. Pak Guru namanya siapa? Oh ya, Minta maaf. minta maaf, saya lupa tadi. Petrus Rombe dari SMP IT-nya Barat. Negeri Satoya Maru. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini yang mau kita tanyakan sama dengan teman-teman terkait TPP. Oke, sepengetahuan kami bertugas dari Januari sampai sekarang Oktober, masuknya 4.700.000. Kira-kira pembayaran TPP itu dari bulan berapa sampai bulan berapa? Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam fakta pembayaran TPP, kami sebagai guru CPNS yang baru pengangkatan kemarin sebagai PN terima 4.700.000. Sebagian teman-teman yang lain terima 5.600.000. Ada yang terima 5.900.000. Kira-kira perbedaannya itu ada di mana? Kenapa terdapat selisih? Kenapa terdapat selisih pembayaran TPP? Kemudian yang berikut, dilihat dari hari kerja. Kalau hari kerja kami itu 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, 6 hari. Kemudian apakah di dinas ini hitungannya hanya 5 hari atau benar 6 hari? Kalau kita dengar TPP dibayar 1 bulan 1 juta, itu kedengarannya sangat besar, kita puas. Tapi kalau kita hitung harian, dari 1 bulan 1 juta
kalau kita rincikan per hari 1 juta itu dibagi dengan 6 hari dalam 1 minggu kali 6 hari dalam 1 minggu kali 4 minggu, kita hanya dapat 27.800 satu hari. Itu tidak sebanding dengan harga bensin juga. Saya mau pulang pergi. Terima kasih Bapak. Saya pribadi berterima kasih kepada Ketua PGRI karena ini satu tindakan yang baik untuk setiap hak-hak kita bisa terbayarkan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Saya mengikuti rapat diundang resmi kepala-kepala sekolah di Dinas Pendidikan. Berbicara tentang apa? Yang pertama tentang TPP yang kita dari itu. Bagian dinas berkata bahwa akan dibayarkan 1 bulan itu 1 juta. Akhirnya bahasa dari rapat itu saya kembalikan lagi sampaikan kepada saya punya guru-guru. Setiap rapat di dinas semua saya kembalikan rapat lagi dengan dewan guru, tentunya teman-teman kepala sekolah seperti itu juga. Tetapi kenyataannya tadi malam ditransfer ke rekening masing-masing, saya baru cek karena saya masih non sertifikasi, belum sertifikasi. Dan saya cek di bank tadi, nanti saya akan minta rekening koran besok di bank. Dan yang kalau saya tidak salah itu saya dikirim karena saya ada kredit dan saya dikirim kalau memang benar saya terima non karena bukan sertifikasi itu 5.700.000. Nanti saya akan minta rekening koran besok. Lalu yang menjadi pertanyaan begini Bapak, sampaikan nanti. Kenapa sudah disampaikan forum rapat resmi dengan kepala sekolah? Berarti kita ini ditipu kan? Kita bukan main-main, tidak main-main ini. Sudah disampaikan setiap bulan itu 1 juta, saya tidak tuli mendengar itu. Saya masih ingat. Berarti yang apa? Sekolah yang ikut rapat. Kita pergi pulang tidak dikasih ongkos, kita berusaha untuk melayani negeri ini di tanah ini. Mengapa ini? Saya tidak selalu banyak mengeluh di sekolah, kali wakil guru di sekolah. Tapi saat ini saya bicara bagaimana supaya hak-hak ini terbayarkan dengan baik, benar, supaya guru-guru setia mengajar di sekolah. 1 juta setiap bulan. Kenapa disampaikan di forum rapat pada waktu pertemuan dengan kepala sekolah, lalu pelaksanaannya tidak seperti itu? Kenapa? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya karena guru non sertifikasi, sehingga saya berbicara non sertifikasi. Pada waktu sejak dibayar non sertifikasi sudah 2 TP ini saya tidak dapat. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Hanya yang saya tahu komunikasi dengan orang dinas katanya dana kurang, uang negara kurang dan segala macam. Oke, saya diam. Kita bekerja di tanah ini. Kita harus punya pribadi yang memang kata-kata bisa dipercaya. Sehingga kami yang kerja di lapangan ini, kita harus mengadu kepada siapa? Kalau mengadu kepada Tuhan, setiap hari kita mengadu, memohon kepada Tuhan. Tetapi sekarang kita lagi bekerja dengan manusia, di mana dinas pendidikan sudah berkata bahwa 1 bulan itu 1 juta. Tentunya kita semua sudah hitung. Kalau 6 bulan berarti 6 juta. Lalu pelaksanaan 3 tahun kenapa berbeda? Tolong dijelaskan nanti. Untuk non sertifikasi, saya kepala sekolah tidak terima 2 triwulan. Oke, dibilang sabar triwulan pertama tidak dapat, bersyukur. Triwulan kedua bersyukur. Kalau triwulan 3 bersyukur tidak dapat. Triwulan 4 bersyukur kalau tidak dapat. Wow. Apakah yang menjadi pertanyaan? Apakah pemerintah, Kementerian Pendidikan mengatur bahwa di seluruh Indonesia itu non sertifikasi itu bagaimana? Apakah semua pakai gilir? Masih berubah? Tetapi dengan ada ucapan syukur, bukan ada keadilan, harus ada kebenaran. Sehingga ucapan syukur itu Tuhan juga setiap hari kita bersyukur, hidup itu bersyukur masih hidup. Maksud yang saya bertanya itu kenapa? Atau mungkin orang pusat sudah lupa kita yang sudah berulang. Saya
mengalami semua yang saya tidak terima di Maibrat ini. Ini pengalaman Bapak. Saya mau sampaikan dari biasa saya diam-diam saja, tetapi sekarang saya mau bicara ini. Saya tidak angkatan 2000, formasi 2008, berkat Tuhan kasih 2009 mengajar di SMP Wayer. 2018 jadwal diizinkan saya berjalan sebagai kepala sekolah di SMP Jawa Barat. Saya waktu tugas di Wayer, saya tidak dapat apa-apa, hanya gaji dan uang sertifikasi bulan. Beras, gaji pelajar semua. Saya bukan marah kepada kabupaten, saya bukan protes kepada dinas pendidikan, tapi saya mau berbicara, tolong tunjukkan kebenarannya. Ya itu saja. Tunjukkan kebenaran, karena apa ya? Saya sendiri ikut rapat itu, dibilang 1 bulan 1 juta sosialisasi di lapangan, tidak seperti itu sendiri. Kalau tadi sepakat sebut ngomong, kita harus semangat, jangan sampai ada yang buka. Untuk kami Bapak izin, untuk kami izin, SMP Jawa Barat, saya tadi langsung kasih pengumuman ke anak-anak. Saya langsung pengumuman ke anak-anak. Saya bilang anak-anak tinggal di rumah 2 hari ini, karena kami akan ikut rapat dan keputusan akan disampaikan selanjutnya. 2 hari ini masih tinggal di rumah. Kami ada ya, kasih PR lah mereka belajar-belajar. Bagaimana guru-guru mau mengajar yang hadir begitu? Dan kita di 5 menit terus data pramuka dan tulis yang salah. Tidak bisa dikontrol. Saya sebagai pimpinan, jadi kita semua tahu kita punya bawah. Oleh sebab itu, ya, tolong jelaskan yang sebenarnya. Karena saya ini tadi teman-teman sudah bilang data beras. Mengajar di SD Negeri Kambudika. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Geri. Kemarin dalam perekrutan 3K guru untuk tahun 2021 telah lulus 44 orang. Dan setelah itu ada informasi penambahan 22 orang. Jadi 26 orang itu tenaga P3K di Kabupaten Maibrat, P3K guru. Nah, pada tanggal 15 Agustus yang lalu, kami telah menerima SK dan telah melakukan pemberkasan khususnya yang 44 orang, sedangkan yang 22 orang itu masih berproses. Tidak tahu prosesnya sampai hari ini seperti apa, kita juga tidak tahu. Tapi untuk yang 44 orang itu kita sudah lengkapi berkas dan kita selalu koordinasi dengan bagian bagian kepegawaian di dinas pendidikan, dan informasi yang kami dapatkan bahwa semua berkas itu sudah ada di tangan keuangan. Jadi bahkan kami diminta coba bersuara ke bagian keuangan itu kira-kira status honorarium atau gajinya kami seperti apa, kira-kira kapan mau dibayar. Jadi Bapak Ibu tadi para kepala sekolah yang lain juga itu begitu marah karena tidak menerima haknya. Yang tidak diterima ini tunjangan. Kami ini gaji pokok sudah 10 bulan belum dibayar. Nah, coba ingat. Jadi kami semangat, tapi itu tidak melemahkan semangat kami untuk tetap mengabdi. Saya sendiri meskipun tidak dibayar tetap mengajar. Waktu PGRI ingat juga bahwa ketika kami masih kontrak dulu, tahun 2020 semester kedua kami tidak dibayar selama 6 bulan. Dan waktu itu seingat saya Pak Ketua PGRI bersama pengurus PGRI sempat menghadap Pak Sekda untuk membicarakan hal ini. Dan informasi yang didapatkan kami sudah laporkan data-datanya, tetapi sampai dengan hari ini tidak ada realisasi. Tidak tahu itu dikemanakan, tetapi karena kami sudah capek berbicara, capek menunggu, kata terakhir yang kami ucapkan, Tuhan berkati. Terima kasih. Kami sudah sampaikan ke Pak Sekda, dan Pak Sekda panggil kepala dinas, ketemu langsung, dan hanya tanggapan dari kepala dinas, terutama dengan dacil 6 bulan yang belum dibayar, dan juga guru kontrak juga sama, dan ditambah dengan guru kontrak yang baru kemarin diangkat, baru dari Januari sampai sekarang 10 bulan ini juga belum dibayar.
Itu yang kami sudah sampaikan, laporkan itu ke Pak Sekda, hanya tanggapan Pak Sekda lama untuk menanggapi itu. Jadi itu yang kami sampaikan, dan ini kami kemarin hari Senin lalu kami mau ketemu dengan Pak PJ. Ada kematian di Patigomi. PJ